Selamat pagi, Nak. Salam semangat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya, Nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Untuk pembelajaran hari ini adalah pembelajaran pertama ya, Nak. Selamat menyaksikan. Nah, muatan bahasa Indonesia kali ini kita membahas tentang pengertian wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang diwawancarai atau yang memberikan informasi disebut narasumber. Sementara orang yang mewawancarai atau yang memberikan pertanyaan disebut sebagai pewawancara. Ingat ya, Nak, orang yang mewawancarai disebut sebagai pewawancara dan orang yang memberikan informasi atau orang yang diwawancarai disebut sebagai narasumber. Wawancara dapat dilakukan kepada beberapa narasumber dan dapat juga dilakukan kepada satu narasumber atau yang disebut dengan wawancara tunggal. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, tentukan topik wawancara. Nah, topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin diketahui. Tujuan topik wawancara adalah untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Contohnya, kamu akan memilih topik tentang budidaya ikan lele. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara. Misalnya, tadi kita sudah memilih topik tentang budidaya ikan lele, maka pertanyaan yang cocok adalah seperti di mana tempatnya, seperti apa perawatannya, makannya, dan berapa lama proses untuk pembesaran lele tersebut, dan sebagainya. Seperti itu ya, Nak. Yang ketiga, menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Karena kita tadi sudah memilih topik tentang budidaya ikan lele, maka orang yang tepat sebagai narasumber adalah orang yang berhubungan dengan budidaya ikan lele tersebut ya, Nak. Orang yang merupakan peternak ikan lele. Nah, hal-hal yang dilakukan saat wawancara. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Nah, ingat ya, Nak, mulai pembicaraan dimulai dari sapaan. Entah itu seperti salam, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Dan perkenalkan dirimu. Misalnya seperti, nama saya Budi, bisakah saya mewawancarai Anda? Nah, seperti itu ya, Nak. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Nah, saat mewawancarai, berilah pertanyaan yang jelas, ya, Nak, yang mudah dimengerti oleh orang. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Agar kita tidak kelupaan atau ketinggalan apa yang disampaikan oleh si narasumber, maka kita perlu mencatat jawabannya. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan pesan yang baik dan menyenangkan. Hal yang harus diperhatikan saat wawancara. Yang pertama,
Pertanyaan yang diajukan harus menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Contohnya, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Ingat ya nak, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang saat dia memberikan jawaban. Ya. Manfaat wawancara adalah memperoleh informasi yang diinginkan tentang suatu hal. Nah, kita masuk ke muatan IPA, yaitu kerusakan lingkungan. Berikut beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu membakar hutan. Hal tersebut mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal atau habitat dan sumber makanan. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Di sisi lain, penebangan hutan secara liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, menggunakan bom atau pukat harimau dalam menangkap ikan di laut. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut seperti rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu. Yang terakhir, membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya nak, kita masuk ke muatan IPS, kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Contohnya, perkebunan teh, kopi, dan kina. Peternakan yang umumnya berada di dataran tinggi yaitu peternakan sapi perah. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Mata pencarian penduduk di dataran tinggi umumnya adalah petani ataupun peternak. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Contoh hewan ternak di dataran rendah yaitu ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Mata pencarian penduduk di dataran rendah sangat beragam seperti petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Kita masuk pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut.
Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi, ada pula pantai berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Ada beberapa macam pemanfaatan pantai. Contohnya, budidaya ikan laut, udang, cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Pantai juga dimanfaatkan untuk pelabuhan, pasar ikan, dan tempat wisata. Mata pencarian masyarakat di daerah pantai yaitu nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Setiap pemanfaatan pantai berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita sudah masuk pada tugas. Yang menjadi tugasmu untuk hari ini adalah muatan bahasa Indonesia. Ya, Nak, di sini ada 4 soal. Membacakan ya. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan wawancara? Soal yang kedua, jelaskan manfaat wawancara. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pewawancara dan narasumber? Ini pisahkan ya Nak pengertian keduanya. Satu-satu kamu jelaskan. Yang keempat, tuliskan hal yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara. Soalnya jelaskan Nak, kerjakan dengan baik ya. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat, tetap semangat dalam belajar. Jaga kesehatanmu ya Nak ya. Salam dari Mem.